Oke, selamat datang di video kali ini. Kamu tahu enggak? Ada orang kaya, kemudian orang kaya tersebut semakin kaya, hidupnya tenang, hidupnya aman, ada pekerjaan, dia lakukan, tidak ada dia main. Setenang itu orang kaya. Lalu, kemudian apa kabar dengan kamu yang saat ini sedang berjuang di medan finansial, yang masih berjuang untuk mendapatkan freedom finansial? Oke, sebelum kita lanjut video ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe agar kamu merasakan manfaat dari insight video ini, kemudian share video ini ke teman-teman kalian agar juga merasakan manfaatnya dari insight video ini. Oke, biar tidak terlalu lama, di video kali ini saya akan membahas rahasia menjadi orang kaya plus rahasia menjadi orang kaya yang tenang. Bagaimana menjadi orang kaya yang tenang plus semakin kaya. Menjadi orang kaya yang tenang plus semakin kaya. Kata dasarnya itu. Oke, saya akan membongkar. 1. Orang kaya bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uang tersebut dia sulap. Orang kaya itu bekerja untuk mendapatkan uang, ketika dapat uang, dia sulap uang tersebut agar uang bekerja untuk dirinya. Sehingga uang tersebut bisa mendatangkan, bisa menambahkan uang baginya. Kamu penasaran? Apa yang dia lakukan? Contoh, orang kaya itu ketika mendapatkan uang, maka uang tersebut diinvestasikan. Sehingga uang yang diinvestasikan itu, uangnya tidak bekerja, uangnya tidak diam, uangnya tidak tidur. Uangnya bekerja untuk tuannya. Ingat, orang kaya itu cerdik. Orang kaya itu bekerja untuk mendapatkan uang. Ketika dia mendapatkan uang, maka uang tersebut dia sulap agar uangnya bekerja untuk mendapatkan uang. Sehingga tidak ada yang namanya uang dari orang kaya itu diam. Beda halnya dengan orang miskin. Orang miskin itu bekerja untuk mendapatkan uang. Selepas dia mendapatkan uang, uangnya dia tenangkan, uangnya dia tidurkan. Sehingga apa? Dia pontang-panting agar bagaimana dia mendapatkan uang selanjutnya. Orang kaya enggak seperti itu cara mainnya. Orang kaya itu bekerja untuk mendapatkan uang, kemudian uang tersebut dia sulap untuk mendapatkan uang yang selanjutnya. Contoh, dia alokasikan ke instrumen investasi, beli saham, obligasi, deposito. Begitulah orang kaya bekerja untuk dirinya untuk semakin kaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang kaya itu mampu menikmati hasil yang kecil. Mampu menikmati hasil yang kecil. Kemarin lusa ada orang yang nyuci motor. Dia datang ke tempat cuci motor. Tempat cuci motor itu miliknya orang kaya, ada di depan rumahnya si orang kaya. Rumahnya lantai 2. Luar biasa mewah, luar biasa, rumahnya luar biasa. Di halaman rumahnya ada motor, ada mobil. Kemudian di depan rumahnya itu dia sulap untuk dijadikan tempat cuci motor. Sehingga kemarin sore itu ada orang yang datang ke tempatnya untuk mencuci motornya. Seharga berapa? 15.000.
Tetapi orang kaya itu mampu menikmatinya, mampu menikmati hasil yang kecil. Dia tempatnya punya sendiri, kemudian dia cuci dengan sendiri. Dia cuci sendiri, tempatnya sendiri, dia cuci sendiri, dia bersihin sendiri. Pendapatannya 1 kali cuci motor 15.000. Bayangkan. Padahal kalau melihat rumahnya yang begitu mewah, dengan uang yang dihasilkan 1 kali cuci motor 15.000, dia mampu sebetulnya mendatangkan yang lebih besar. Dan saya yakin sebetulnya orang tersebut mempunyai pemasukan yang lebih besar daripada itu. Tetapi lagi-lagi orang kaya itu mampu menikmati hasil yang kecil, keringat yang kecil. Sehingga daripada yang kecil itu mampu menjadi hal yang besar ketika konsisten. Pertanyaannya sekarang adalah, si pemilik motor itu apakah lebih kaya atau lebih miskin? Kamu bisa menebaknya sendiri, dan kamu bisa komentar di video kali ini. Kamu bisa menebaknya dengan tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu. Kira-kira orang yang mempunyai motor tersebut yang nyuruh orang kaya untuk mencuci motornya itu, kira-kira dia lebih miskin atau lebih kaya daripada orang yang nyuci tersebut? Pertanyaannya seperti itu. Dan saya yakin kamu pasti tahu menjawabnya. Saya tunggu di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga adalah, orang kaya itu tidak takut pada peluang kecil. Karena bagi dia, kecil tidak apa-apa asalkan tetap konsisten. Karena bagi dia kata dasarnya adalah kecil tidak apa-apa asalkan konsisten. Lagi-lagi contohnya adalah yang barusan, yang nomor 2. 15.000. Bayangkan 1 kali orang mencuci 15.000. Bayangkan kalau misalkan dalam 1 hari dia mampu mencuci dan mendatangkan 5 motor dalam 1 hari. 15.000 kali 5 motor berapa? 15.000 kali 5 motor, maka pendapatan 1 harinya dia adalah 75. Itu pun kalau 5. Kalau misalkan 10, kalau misalkan 20, kalau misalkan sampai 25, maka berapa pendapatan orang tersebut setiap harinya? Orang kaya, lagi-lagi orang kaya tidak takut untuk mendapatkan penghasilan kecil asalkan dia konsisten. Mungkin hanya itu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi, membuka cakrawala pemikiran Anda. Apabila video ini dirasa manfaat, maka jangan lupa klik tombol subscribe-nya, kemudian share video kali ini agar mereka juga merasakan manfaat dari insight video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.